Ya. Tadi main game keluar. Sudah? Kamera sudah? Action. Baik. Selamat sore anak-anak. Sekarang kita masuk dalam pembelajaran kecerdasan artifisial yang dikolaborasikan dengan beberapa konten, tools untuk menghasilkan konten ya, beberapa tools untuk menghasilkan konten. Nah, kali ini kita akan ya mempelajari temanya etika berdigital dalam sosial media buat infografis kreatif ya. Agenda hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, konsep etika berdigital, kemudian elemen infografis, yang ketiga praktik buat konten etis ya. Ada 3 apa yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep itu dalam bentuk teori, kemudian elemennya itu nanti dalam bentuk kita praktek ya. Praktek buat konten etis ya. Kedua itu elemen infografis dan praktek buat konten etis. Tujuannya agar menjadi warga digital bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Apa yang diminta? Kalian disuruh membuat infografis ya. Sudah ada bayangan untuk membuat infografis? Belum pernah? Ada yang sudah. Nah, siapa yang sudah pernah? Angkat tangan. Apa yang dibuat di infografis itu? Kemarin contoh ya kayak mind mapping gitu nah. Kayak mind mapping. Ada lagi? Infografisnya ya. Infografisnya tadi. Bapak tanyakan infografisnya. Ketua kelas. Apa dia? Infografis itu. Yang mapping. Dia mengatakan mapping. Ada lagi yang lain? Ada. Baik. Jadi infografis itu adalah ya menginformasikan sesuatu ya dengan tema tertentu untuk mengajak beberapa bagian poin-poin terpenting hal yang baik bagi orang lain. Contoh misalnya ya, bagaimana caranya kita untuk memprotek diri dalam menggunakan elektronik atau sosial media ya, ada beberapa langkah. Biasanya untuk mengamankan itu email kita harus memiliki password. Kedua, itu dibuatkan dalam bentuk grafis ya, point to point ya, langkah-langkah. Tadi kawanku sudah katakan itu dalam bentuk mind mapping. Tapi di mind mapping itu bentuknya modelnya point to point ya, bagian-bagian bentuk alur ya, bentuknya alur, sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang lain, termasuk dirimu juga sendiri. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi ya, kita mulai dengan krisis ya. Siapkan krisis ya, aplikasi krisis kalian. Ini jumlahnya hanya 5 soal. Waktunya tiap soal 10 detik. Jadi harus konsentrasi. Apa adanya saja yang kamu jawab ya, kamu jawab. Ini pretest dulu ya. Apa yang akan dibuat? Apa yang akan ditanyakan, kamu jawab.
Kodenya apa? Bentar, kita lihat dulu ya. Masih loading. Nah, kelihatan kodenya. Ya, pakai kode angka bisa kalau mau pakai. Tapi Bapak pikir lebih bagus angka saja ya. Ya, angka saja. Kecuali ada yang mau pakai HP, silakan bisa pakai HP. Namanya nama pendek aja apa? Ya, Nama panggilan aja. namanya Nama sama nama absen. absen. Aduh, kurang tahu Pak. Nama lengkap Bapak. Paling bagus. Ya, sudah 2 orang. Ya, nama depan paling tidak minimal 1 kata nama depan ya. 17 orang ya kali ini. 13, 4 orang lagi yang belum masuk. Yang nggak bisa pakai HP aja. Ya, yang nggak bisa langsung pakai HP saja ya. Nggak apa-apa. Hari ini aku 19 orang Pak. Gimana? 19 orang yang turun. Oh, 19. Baik. Satu lagi yang belum. Siapa? Ya, 16 ya. Siap? Bapak mulai ya. Ya Pak. Konsentrasi. Hanya sekali masuk saja ya, jangan 2 kali masuk. Soalnya gampang, tidak susah ya. Lima soal. Kalau sudah ya, jangan masuk lagi. Ada yang masih 3 soal. Sudah selesai. 2 orang lagi ya. Nah, 1 orang lagi. Ya. Ini sudah ya. Nah, bagi ya. Sampai juara 1. Nah, ya. Iya. Bapak simpan dulu ya. Ini nilainya buat nilai tambahan kamu di Bapak simpan. Nah ini ya. Hasil evaluasinya sudah ada. Baik, ya sudah selesai. Kita lanjut ke
materi berikutnya lagi. Lanjut ya. Canva. Ini pengalamanmu di medsos, ya. Bagaimana pengalamanmu di media sosial, ya? Didiskusikan. Pernahkah kalian nge-share hoax, berita bohong, sengaja ataupun tidak sengaja, ya? Tapi kebanyakan tidak sengaja, kan? Iya. Kemudian, pernahkah kalian nge-tag tanpa izin? Tahu nge-tag? Tahu. Sudah pernah? Nah, nggak apa-apa. Pernah. Nah, seharusnya harus dengan izin, ya. Dengan izin orangnya. Boleh kan saya nge-tag? Ya. Apa maksudnya nge-tag itu? Video. Menandai. Menandai. Oh ya, menandai. Kira pakai. Nah, ya menandai supaya apa? Komunikasinya lebih cepat, ya. Kemudian video embed. Video embed itu kasus cyberbullying, ya, singkat dalam 1 menit. Durasinya dalam bentuk mungkin pembulian, ya. Kemudian juga bisa juga dengan kekerasan verbal, ya, sehingga orang lain itu dirugikan. Apa yang dirugikan? Pikirannya, mentalnya, ya, jadi down malah. Bisa juga jadi emosi meledak, ya, karena hanya 1 menit saja, bahkan mungkin hanya beberapa detik. Video-video seperti itu, ya. Kemudian ada gambar, boleh screenshot medsos, ya, screenshot. Misalnya kalau video yang lagi jalan itu terus di screenshot, didiamkan di screenshot, ya, mengambil gambar tanpa izin, seperti itu, ya. Lanjut, masih banyak lagi, ya, istilah-istilah di dalam sosial media yang mungkin tidak beretika. Apa itu etika berdigital? Nah, artinya bertanggung jawab atas konten dan menghormati privasi dan hak cipta. Kira-kira kalau kamu membuat suatu video hasil karya yang kamu buat dengan susah payah dengan mengediting, tiba-tiba video itu diambil untuk konten dia, sehingga dia lebih banyak untungnya, ya, menghasilkan uang lebih banyak daripada kamu. Kira-kira gimana perasaan? Kesal, ya, jengkel, bahkan bisa marah, yang membuat orang lain jadi marah. Nah, itu yang terjadi, ya. Apalagi kalau orang punya lagu diambil tanpa menyertakan hak ciptanya, siapa penciptanya, ya. Makanya sekarang kan marah. Apa namanya, kalau misalnya mau menyanyikan lagu ini harus disertai dengan siapa penciptanya, ya. Kemudian ada 5 pilar, yaitu memverifikasi fakta, konsen, anti plagiarisme, empati, dan transparansi, ya. Itu yang diperlukan untuk 5 pilar dalam menggunakan digital, ya, suatu konten atau membuat suatu konten. Nanti kalau kamu membuat yang namanya infografis, kamu juga harus hati-hati, ya. Seperti Bapak tadi memberi contoh, ya, itu ada kesalahan, tidak Bapak berikan sumbernya, sengaja Bapak kasih itu. Ini contoh konten, nanti Bapak kasih lihat, ya. Infografis sederhana, ya,
dalam bentuk pilar, ya. Kemudian memahami resiko di sosial media, ya. Apa resikonya? Terjadi kerusuhan, ya, terus tawuran, kemudian pembunuhan, sampai dengan ada baru-baru ini korban di mutilasi, toh. Itu sangat mengerikan, hanya karena ketagihan dengan sosial media. Sudah curiga orang, kenapa kok begitu mencintai sosial media, ya kan? Pacarnya atau suaminya merasa cemburu dengan sosial media. Ada apa kok bisa dapat duit banyak dari mana, ya? Nah, itu. Karena tidak ada pengetahuan untuk itu, akhirnya jadilah seperti itu, kesalahpahaman. Dalam statistik 70% remaja pernah lihat hoax, ya, lihat hoax banyak sekali di sosial media. Melihat dan langsung percaya, ya. Tidak mencari mana ini yang asli, ya, mana yang palsu, dan mana yang saya perlukan, mana yang tidak perlu saya dapatkan informasi. Begitu, ya. Gambarnya itu kata risiko, ya. Apa itu kata risiko, ya? Nanti bisa kita cari. Dalam kata risiko itu statistiknya dilihat dalam bentuk ya, diagram lingkaran. Elemen infografis. Nah, ini dalam infografis itu ada beberapa elemen yang diperlukan, yaitu judul menarik. Judulnya menarik, tapi fokus dengan judulnya. Data visual, ya, ada chartnya, ada ikonnya, situ, ya. Kemudian teks ringkas, tidak perlu dijelaskan panjang lebar, diambilkan inti kalimatnya. Kemudian warna konsisten, ya. Call to action artinya apa itu? Ada yang tahu? Call to action? Ada. Yang memanggil untuk beraksi. Nah, ya, tombol aksi, ada? Supaya bisa terhubung, betul tidak? Ya? Itu paling banyak di bagian e-commerce. E-commerce itu langsung beli kan, ya. Tipsnya, gunakan Canva atau Create Pictocard untuk membuat infografisnya. Kemudian tipsnya, gunakan itu sudah terus memudahkan mengerjakan infografis, ya. Gambarnya, ya. Gambar itu dengan breakdown contoh infografis, ya. Breakdown infografisnya. Hasilkan, nanti kalian buat infografis, kumpulkan ke classroom yang sudah berpaham. Buatkan classroom. Integrasi etika dan AI, ya. Integrasi antara etika dan AI. Kalian tahu AI itu apa? Artificial intelligence. Kalau istilahnya Indonesia-nya apa? Kecerdasan buatan. Itu, ya. Gunakan AI atau tools itu menggunakan yang biasa terkenal itu ChatGPT atau Grok, ya. Untuk idenya, bukan berarti langsung kamu ambil di situ semua, tidak. Cari idenya saja, ya. Nanti bisa dimodifikasi. Nah, di dalam menggunakan tools kecerdasan buatan itu ada istilah kecerdasan buatan itu masih 80% menguasai diri. Artinya apa? Kamu tinggal copy paste, pakai. Nah, kamu tinggal copy paste. 20%-nya ya, kamu cuma copy paste, pindah kemana? Gitu, ya. Kemudian ada yang 50-50. Kamu copy paste, edit. Nah, diedit sehingga menjadi sesuatu yang baru. Dan bisa menambah apa yang dikasih ide dari tools kecerdasan buatan. Kemudian ada istilahnya, kamu yang 80%
kecerdasan buatan itu 20%. Contohnya apa? Kamu bisa mendesain sendiri, kemudian kamu minta pendapat dari kecerdasan buatan itu. Bagaimana hasil poster saya, atau bagaimana saya punya infografis, apakah sudah bagus atau tidak. Nah, berarti itu kamu sudah 80%. Dia akan menyarankan, saran saya nanti kamu tambahkan ini. Gitu ya. Paham ya maksudnya Bapak tadi yang 80% tools AI, 50-50 tools AI, dan 20% tools AI. Paham ya? Maksud Bapak tadi? Ada yang belum paham sampai di situ? Supaya nanti membuatnya itu seperti itu. Maksud Bapak. Nah, kalau yang masih mengandalkan tools AI itu 80%, kamu tinggal copy paste, ya, selesai Pak. Tidak ada apa-apa yang kamu dapatkan dari situ. Ya kan? Tidak ada apa-apa yang kamu dapatkan. Tetapi kalau kamu 50-50, oh saya mau tambahin di sini. Ya, itu baru namanya kamu sudah mulai hidup, bisa berkreasi sudah, ya. Menghasilkan suatu produk konten yang lumayan bagus. Tapi kalau kamu sudah sampai 80%, terus AI-nya itu cuma hanya dimintai pendapat. Saya sarankan nanti latar belakangnya mungkin kamu buat. Ada juga saran yang tidak perlu kamu mau, ya. Oh senang, biar aja sudah cukup. Itu berarti kamu sudah menguasai membuat infografis. Ya. Ini contoh, apakah kasih lihat itu contohnya? Ya. Habis ini kamu praktek. Ini Bapak pelanggan. Yang kenapa? Tidak menyantumkan sumbernya dari mana? Iya. Ini contoh saran yang punya. Sengaja Bapak kasih begini supaya kamu tahu. Bapak buat presentasi begini tidak dikasih sertakan TTP dari mana? Nah, kalau kamu buat presentasi harus buat sumbernya dari mana? Jangan dari Google ya. Jangan dari Google, ya, jangan dari Google, tapi dari alamatnya. HTTP dari mana? Kalau dia ambil dari internet, ya. Ini juga begitu. Di sini kita lihat hasil produknya orang. Infografis itu seperti ini. Mau sedetail ini boleh, mau yang sederhana seperti ini boleh. Tergantung kalian punya kreasi, ya. Paham sampai di sini? Nah, sekarang kamu Bapak tugaskan untuk membuat infografis, ya. Bisa saling berdiskusi, saling memberi saran sama teman, ya. Tapi teman yang sedekat saja yang memungkinkan aja, muka belakang, gitu ya. Silakan, tidak apa-apa berdiskusi, tapi jangan jalan sana kemari, gitu ya. Silakan dikerjakan. Temanya tentang apa Pak? Kita lihat tadi temanya. Ini Bapak misalkan. Etika berdigital dalam sosial media. Nah, ini Bapak kasih besar. Etika berdigital dalam sosial media. Nah, itu temanya, silakan kalian buat. Nanti Bapak sudah kasih dua ya, bisa pakai tanpa, bisa juga pakai yang tadi ada satu linknya ya. Ini ketikkan dulu, ini etika itu. Caranya bisa kamu ketik dulu di sini ya. Kalau Bapak pakai ini, pakai namanya notepad, ya. Pakai notepad, kamu tulis sini, ya. Etika berdigital dalam sosial media. Etika berdigital dalam sosial media.
Baca? Baca ya. Infografis itu hanya selembar ya. Misalnya mau buat presentasi, nah kita pakai slide. Bagus pertanyaannya itu ya, supaya paham. Ini tidak tahu kita. Ada lagi yang mau bertanya? Kita waktunya sampai jam 4 kurang 10 menit. Nah, membuatnya tidak susah. Kata-katanya bisa kamu pakai ya AI. Silakan kamu membuat AI. Setelah itu kamu kirimkan ke Classroom. Nanti kamu jelaskan ya. Bapak minta nanti ada yang mewakili orang 2 orang, 3 orang, kalau sempat 3 orang, kalau tidak sempat 2 orang, ya waktunya untuk menjelaskan hasil karyanya. Pakai laptop Bapak, ya, kan kamu kirimkan, baru jelaskan di sini. Ini sudah ya. Videonya sudah ya. Ada yang bertanya dari belakang? Bagaimana? Terus nggak bisa? Oh, jadi ditutup dulu. Kalau masih kapan kamu udah bisa login? Ini pakai apa? Ini enggak ada. Surat daftar, kamu harus surat daftar ya. Coba kalau tidak bisa kata bisa juga pakai. Nah, kalau yang tidak bisa kampanye, Bapak ada satu tools yang bisa untuk membuat ini ya, Bapak kopikan, linknya nanti kamu buka ya. Kalau misalnya kampanye tidak mau, kamu jangan putus asa. Nah itu dia, ya. Pakai TikTok ya. Contohnya mana? TikTok ya. Ada tadi kawanmu satu tidak mau kampanye ya. TikTok.
masuk di sini juga. Nah, bisa ya? Mau kampanye sudah bisa? Ya, masukkan ya. Mana? Boleh masukkan ya toh? Kreasi mau ya toh? Kalimatnya mau dari drop itu mau diedit silakan ya. Ya, kalau misalnya apa tidak bisa pakai itu ya. Bagaimana? Habis ada. Nanti dia kontennya dia berikan. Nah, ya. Hah? Lagi, itu grafis. Ya, itu grafis hampir mirip-mirip poster, tetapi kan untuk grafis itu ada kontennya di dalamnya itu ya. Ya, kalimatnya disesuaikan kan? Kreatif mulai ya. Berarti kalau saya kembali ke orang tadi Ya. Oke. Sana lancar-lancar, aman saja ya. Lancar toh? Kelas kayak tadi aman. Ini bisa, bisa ya. Kalau sudah selesai langsung masukkan di classroom ya. Diunduh dulu, kemudian masuk di classroom. ditulis nama. Ya, tulis nama di bawah di situ itu tidak usah ya.
kalau kamu menyimpan harus tahu di mana kamu simpan ya, supaya nanti pada saat kamu upload ke Classroom sudah tahu di mana posisi filenya. Ini yang piktogram. Jadi selain Canva ada piktogram. Kamu tidak usah khawatir.
Nah itu, gue lihat apa pakai drop menjadi ya caranya imagine ini dia apa pakai ini keluar ini sini ada ya kemudian yang harus kamu tuliskan situ ya kalimatnya apa misalnya saya info gratis dunia etika berdigital sosial media. Judul nah, tapi kalau mau yang bagus yang cuma pakai kamera. Tidak ada. Ya. Ini poster. Ini poster. Kalimatnya itu kadang-kala tidak sempurna, makanya kamu harus memperbaiki. Dalam dari dalil sosial media ya, bersama-sama dengan bahasa asing. Ini menggunakan drop ya. Drop satu. Sudah diunduh ya, diunduh kemudian di-upload ke Classroom. Ya, sudah ya, masuk di Classroom-nya. Ya, betul. Sudah ya, Bapak lihat.
boleh PDF, boleh PNG, boleh JPEG ya. Sudah, waktunya sudah mau habis. Sudah. Jangan terlalu lama. Kita mau masih ada 2 kali sesi lagi, ya. Sesi presentasi dan sesi quiz akhir. Dulu. Untuk NC dong. Lihat di mana simpan. Ya, di situ dia simpan. Nah, kamu pindah kemana kan kemana supaya tahu tempat posisinya ya. Nah, sudah? Ya, dibuka dulu. Classroom. Nah, KKA. Ya, KKA. Slide. Sabar. Nah, nanti yang tidak datang tapi mengisi ini nanti dia pelan-pelan. Tidak apa. Siapa punya ini Kos Putri Trigoran? Saya lihat. Nah, ada kosong ya. Masih kosong. Tadi ada yang sudah kirim katanya tapi belum masuk ini ya. Pak refresh dulu. Ya, waktunya sudah mau habis ya. Silakan di-upload. Justru kenapa penting kita tahu. Ya, biarkan ini nanti dia kalau terlalu banyak dia nanti. Ya kan? Ya, dia muncul. Dia muncul teks bagus dan muncul di bawah.
sini ada yang punya akun Kos Putri ini siapa? Sudah Pak. Siapa yang Kos Putri ini? Nggak ada. Nanti kami tanyain Pak. Nggak usah, nanti kelihatan di sini nih. Bapak bisa Bapak hapus, Bapak cuma kayak mau hapus kan kelihatan emailnya. Banjarbaru Kos Putri, Trikora. Trikora siapa? Trikora. Mana? Orang sahabat pasti bisa itu. Iya kan? Nah, Timothy masuk ya. Lihat dulu. Nah, Timothy gimana? Sudah katanya, dia masuk ke classroom. Tugas. Upload dulu, upload. Kita upload. Nah, ini jelajah. Sabar ya. Iya kan? Upload belajar. Sudah? Masuk ke situ. Jangan masuk ke situ. Jangan masuk di situ. Tugasnya di mana tugas? Tugas. Oh, masuk di KKA atau KKA ada nih? Jangan di ruangan 3. Nah. Iya. Ya, coba. Sudah, Pak. Upload file. Ini apa? Botak di sini. Botak. Tuh, tinggal jelajah. Upload tapi jelajah. Sudah. Harus bukan di mana. Cari kan. Ya. Ini Apa? Tambah file. Cari file. Ya. DPG boleh nggak, Pak? Oke. Ya. Tapi ada dan ya. Mana? Terus, upload terus. Mencari di mana disimpan tadi toh? Sudah? Betul. Sebenarnya kayak dia tadi sekali itu saja. Sudah? Yang kayak sih. Sudah sudah? Hah? Sudah dikirim ya? Diserahkan. Diserahkan. Sudah. Oh, sudah diserahkan. Ya sudah ini sudah. Diunduh, jangan pakai link ya. Jangan pakai link ya, maaf. Pakai yang file. Dia belum muncul ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Bagus sudah.
ambil file jelajah. Terus ya. Dan serahkan. Serahkan. Sudah. Mantap. Sudah bisa. Jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu lama. Nah sudah. Jangan link ya. Apa ya? Tunggu dulu ya. Oke, file. Ini punyanya Timothy ya. Mana Timothy? Nah. Ayo Timothy, kamu maju dulu. Jelaskan postermu. Enggak? Apa-apa. Supaya cepat, ya. Ini pakai sini. Baik, semuanya memperhatikan kawanmu yang akan presentasi si Timothy ya. Silakan. Nah, jadi teman-teman saya di sini pakai template dari Canva. Ide-idenya dari blog Tetris vertikal dalam sosial media. Terus di blog terus ada ide-idenya saya paste lalu saya modifikasi sedikit ya punya tidak. Usul suaranya lebih lantang ya, suaranya lebih lantang. Ya jadi ya lebih lah. Nah, Ini kita teman-teman. sudah. Sudah. Itu saja. Tepuk tangan dulu. Silakan Timothy. Balik. Terima kasih. Satu lagi, Bapak ingin satu lagi baru kita jelaskan lagi, baru kita masuk quiz terakhir. Setelah quiz, kita kasih kata penutup, baru kita selesai. Berikutnya, Vincentia Jessica mana? Silakan Vincentia. Pusing, ya. Silakan di sini Vincentia. Mau jelaskan suaranya masih aman ya. Silakan. Ya. Pakai aja. Jelaskan di kamera. Ya. Presentasinya. Perhatikannya, nanti yang lain mengupload. Bawah. Ya. Jadi saya mau buat poster tentang bikin menggunakan sosial media. Isinya itu menghormati privasi orang lain, jangan membagikan informasi pribadi orang lain, terus menggunakan bahasa yang sopan, terus habis itu hindari cyberbullying, jangan melakukan penggunaan ancaman, terus ada hargai perbedaan pendapat dan jangan menggunakan media sosial untuk menyerang atau merendahkan orang lain. Terus juga ada verifikasi kebenaran sebelum menyebarkan berita atau informasi yang dan menyebar hoax. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tepuk tangan dulu. Baik, itu mewakili seluruh teman-temanmu yang hadir di sini, ya.
siswa ataupun yang siswi bagaimana mereka membuat ya konten kreator dalam bentuk infografis, judulnya tentang bijak menggunakan sosial media ya. Jadi harapan Bapak, apa yang kamu buat, apa yang kamu tulis itu bisa kamu resapi, kamu hayati, kamu ingat ya, dan kamu lakukan. Tidak hanya sekedar kamu menulis itu saja di dalam bentuk teks, tetapi dipahami, dihayati, dan dilaksanakan. Begitu ya? Bisa? Kalau sudah bisa, itu dari harapan Bapak semoga bisa terlaksana dan menjadi contoh bagi teman-teman yang lain bahwa kita bersosial media harus menggunakan etika. Kata-kata kebun binatang tidak boleh keluar dari mulutmu, dari teks yang kamu tuliskan melalui sosial media, ataupun bahasa simbol yang membuat orang lain menjadi marah ataupun merasa tersakiti. Ya, begitu ya? Bisa dilakukan? Bisa. Kita sepakat ya? Ya Pak. Nah, baik. Janjilah pada dirimu sendiri. Kita lanjut. Yang terakhir adalah kita tes ya. Untuk tes yang terakhir. Nah, asesmen akhir ketika berdigital dalam sosial media. Kuisnya dibuka lagi nanti. Kuisnya dibuka lagi. Kita mainkan sekarang. Kita mulai. Nah itu kodenya, silakan masuk lagi kodenya. Kalau ngelang komputernya langsung pakai HP-nya saja. Boleh, ya, bagus, ya. Semuanya 19 orang. Yang belum upload tadi cepat ya di-upload ya. Dapat berkesempatan sambil mengisinya. Sudah 17, 2 orang lagi. 1 lagi. Ya, kita mulai. Mudah-mudahan ini 100% ya. Nanti kan ada satu yang ketinggalan ya. Siapa ini? Pakai HP aja. Kalau misalnya nggak ada. Ini Bapak pulangkan ya. Pak. Oh bisa. Pak oke ya.
dia menjawab, waktu tercepat dia mengerjakan. Dari satu Pak. 1 second. Dari satu. 1. Itu juga 2 detik tuh. Kamu kurang dari satu. 2 second. Kurang dari satu dia. Saya 3, Pak. Nah, baik. Jadi di kuisis ini kecepatan kamu menjawab dan kebenaran dan akuratannya itu yang diperlukan di dalam teks kuisis. Kita keluar dulu. Woi, coba itu. Intinya bahwa kalian punya nilai bagus semua ya. Intinya itu hanya kecepatan dan keakuratan saja itu rankingnya. Baik, itu saja dulu ya. Ini Bapak lihat lagi classroomnya. Apa yang belum? Coba kita lihat ya, siapa masing-masing bisa melihat sendiri. Oke, baik, nanti dikerjakan di rumah ya. Bisa ya? Mau lanjutkan. Kan itu tinggal masuk di akun betul? Nah, tinggal di upload. Baik, itu saja dulu supaya tidak ketinggalan, tidak terlalu lama karena waktunya sudah hampir menunjukkan setengah. Ya baik, ini tadi sudah ya. Kita sudah di ujung dari pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kalian. Dan apa yang menjadi pelajaran hari ini bisa menjadi bekal kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata dengan membuat infografis tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Bisa dengan mudah. Hanya dengan menggunakan Grok saja, asalkan kita pilih image tadi, kemudian kita buatkan saya infografis dengan judul ini. Kalau perlu tambah lagi lebih detail lagi ya, semakin